Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Niyaguna dengan NIM 0025166 dari kelompok B6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan mengenai anatomi di blok 1-3, yaitu mengenai organa sistem digestiva. Baiklah, di sini ada 3 jenis topik laporan yang saya buat. Kita akan presentasikan sekarang. Baiklah, yang pertama adalah mengenai dinding abdomen. Jadi di dinding abdomen itu sendiri akan terbagi menjadi 2 parts, antara lain yaitu untuk otot lapisan ototnya sendiri terbagi menjadi 2 parts, yaitu untuk muskuli anterolateral dan juga muskuli pada posterior. Lapisan-lapisannya sendiri dan juga muskuli-muskuli yang ada untuk bagian anterolateral yaitu yang pertama ada kulit, ya untuk bagian keduanya ada fascia superficialis yang terdiri dari fascia Camper dan juga fascia Scarpa. Dan yang ketiga ada fascia profunda, dan keempat ada muskuli et aponeurosis yang terdiri dari 5 muskuli antara lain yaitu yang pertama adalah muskuli obliquus externus abdominis, kemudian juga ada muskuli obliquus internus abdominis, yang ketiga ada transversus abdominis, yang keempat ada rectus abdominis, dan yang terakhir ada pyramidalis abdominis. Untuk lapisan yang kelima adalah fascia transversalis, lapisan keenam ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang untuk lapisan terakhir adalah peritoneum parietale. Baiklah, untuk pada bagian pars posterior, untuk lapisnya sendiri terdiri dari yang pertama transversi kulit, yang kedua ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga ada musculus yang terbagi menjadi yaitu lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, untuk lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, yang kedua untuk muskuli selanjutnya ada muskuli erector spinae, yang ketiga ada muskuli longissimus dorsi, dan yang terakhir ada muskuli serratus posterior inferior. Untuk lapisan ketiga adalah muskuli multidividus, ada muskuli interspinales, yang ketiga ada muskuli obliquus internus abdominis, dan yang lapisan keempat adalah muskuli quadratus lumborum, yang kedua ada muskuli iliopsoas, dan yang terakhir ada muskuli transversus abdominis. Untuk lapisan keempat sendiri ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak sama seperti anterolateral, dan yang terakhir ada peritoneum parietale. Baiklah, setelah mengetahui pembagian pars dan juga lapisan-lapisan pada dinding abdomen, kita akan masuk ke organa intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Untuk organa intraperitoneal sendiri ada organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum. Berada dalam kavitas peritonealis yang meliputi ada gaster, duodenum, pars superior, ada jejunum, ileum, appendix vermiformis, ada kolon transversum, ada kolon sigmoidea, ada cauda pankreas, ada lien atau limfa, dan juga hepar. Untuk bagian viscera atau bagian dalam atau organa retroperitoneal berada di luar kavitas peritoneum. Ini di gambar ada retroperitoneal organ, ada di luar dari peritoneum, lapisan peritoneum ada yang lapisan yang biru ini tadi ada viscera peritoneum atau peritoneum bagian dalam. Untuk retroperitoneal sendiri itu ada beberapa organ. Yang pertama ada gaster, duodenum, pars superior. Untuk bagian retroperitoneal sendiri itu adalah organ-organ lain selain gaster, duodenum, pars superior, dan segala macam tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk di laporan kedua adalah mengenai git superior, yaitu lebih tepatnya pada bagian gaster. Untuk gaster sendiri, anatomi gaster dan juga sphincter yang ada di gaster itu ada berikut. Untuk pas-pasnya sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama ada fundus gastricum, ini fundus bagian atas gaster. Kemudian ada pars cardiaca, ini ada pars cardiaca tepat di samping bawah dari si fundus gastricum. Kemudian ada korpus atau bagian badan dari si gaster, itu terdapat suatu lekukan-lekukan yang bernama rugae atau plica gastrica. Yang terakhir adalah si pylorus yang terdiri dari antrum dan juga canalis pyloricum. Baiklah, selain itu si
Gaster ini juga ada beberapa bangunan-bangunan penting, antara lain ada gastropharyngeal sphincter atau LS, kemudian juga ada musculus sphincter pylori, kemudian yang ketiga ada curvatura gastrica mayor atau mentum majus, dan yang keempat ada curvatura gastricum minor atau mentum minus, yang kelima ada aurificum cardiacum setinggi vertebrae thorax 11, dan juga aurificum pyloricum setinggi vertebrae lumbar 1. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke laporan ketiga, yaitu gate inferior, yaitu di bagian lebih tepatnya appendix. Nah, di sini kita akan membahas mengenai variasi dari letak appendix itu sendiri. Yang pertama ada variasi letak di pada appendix retrocaecal atau ini itu retrocaecal itu ada di bagian posterior dari si caecum. Jadi itu ada di balik si caecum ini, appendixnya itu ke atas gitu. Jadi di jenis variasi letak ini gangguan pada appendix itu lebih jarang terjadi, khususnya pada appendicitis itu jarang terjadi karena jarang terjadi kasus di mana si appendix itu salah keluar masuk ke atas, sedangkan rata-rata itu kesalahannya ada di mana si sisa-sisa ini itu masuknya ke bawah, jadi menguncur ke bawah karena gaya gravitasi, tentunya di situ juga ada gaya gravitasi sehingga masuk ke bawah. Kemudian juga ada hasil data lain mulai dari appendix postinalis. Untuk postinalis sendiri itu ada di bagian si posterior dari bagian belakang dari ilium. Ini ada postilealis. Ini ada di belakang sana. Kemudian ada pelvicum, sesuai namanya di bagian pelvic. Jadi ada di daerah bagian pelvis. Kemudian ada appendix praealis, yaitu ada di ini hampir sama dengan si postilealis, namun ini ada di bagian depan dari ilium. Kemudian juga ada appendix subcaecalis, yaitu ini hampir sama dengan pelvis, namun itu lebih ke bagian dekstra, lebih ke dekstra lagi gitu. Baiklah, kita lanjut di bagian topografi dari appendix itu sendiri. Letak dari si appendix itu ada beberapa pandangan. Yang pertama itu menurut garis Monro Picture, yaitu diukur dari sias dextra umbilicus. Pangkal appendix terletak sepertiga dari lateral garis Monro Picture yang disebut sebagai titik McBurney. Jadi semisal ini adalah ini ada sias di sini, kemudian untuk si regio umbilicalis di bagian sini. Untuk regio umbilicalisnya sendiri setahu saya itu lebih tepatnya di bagian pusar, kemudian ditarik garis lurus dan sepertiganya menuju ke pusar itu adalah titik McBurney itu. Kemudian juga ada menurut garis Lanz, diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Jadi itu garis lurus gitu antara sias dextra dan juga sinistra. Itu ada di 1/6 dari garis tersebut. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.